Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Khairul Ana, NIM 2021-11091, kelas Manajemen 2B. Di sini, saya akan memaparkan hasil jawaban ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan temuan mahasiswa di lapangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan antara lain: 1. Pengajaran kaidah pemakaian bahasa Indonesia tentang ejaan sangat terbatas. 2. Kurangnya pemahaman pada kaidah dan penerapan kaidah yang tidak sempurna. 3. Belum memahami ejaan yang disempurnakan EYD, baik dari segi kaidahnya maupun penerapannya. Contoh kesalahan ejaan. Yang pertama, kesalahan huruf pertama kapital untuk nama geografi. Contoh, Asia Tenggara. Seharusnya awal kata kapital untuk A dan T. Yang kedua, kesalahan gabungan kata majemuk yang termasuk istilah khusus. Unsur ditulis terpisah. Contoh, rumah sakit umum. Seharusnya dipisah antar kata menjadi rumah sakit umum. 3. Kesalahan penggunaan ejaan kata turunan imbuhan. Contoh, bergejolak. Seharusnya tidak dipisah menjadi bergejolak. Selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ialah cara mengutipnya. Cara mengutip Nazarudin 2013 halaman 207 menjelaskan bahwa kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Untuk cara pengutipan langsung, yang pertama, kutipan yang tidak melebihi 4 baris. Contoh seperti di gambar. 2. Kutipan yang tidak melebihi 4 baris yang berbahasa asing. Untuk kalimat yang berbahasa asing di sini harus dicetak miring. Yang ketiga, kutipan lebih dari 4 baris. Contoh seperti di gambar. Yang keempat, dalam kutipan ada kata-kata yang berada di tengah kalimat dibuang atau dihilangkan. Yang kelima, dalam kutipan ada kata-kata yang berada di akhir kalimat dibuang. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Cara pengutipan tidak langsung. Yang pertama, nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman. Yang kedua, nama pengarang disebut terpadu dalam teks tanpa mencantumkan nomor halaman. Yang ketiga, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun dan nomor halaman. Yang keempat, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun dan nomor halaman. Contoh penulisan seperti pada gambar. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jadi, biografi menurut Mahsun, teks biografi adalah teks naratif yang memiliki tujuan akhir ingin menceritakan tahapan kehidupan seseorang yang memuat fakta,
riwayat hidup si tokoh. Adapun yang perlu disampaikan dalam penulisan teks, misalnya masalah keistimewaan, latar belakang keluarga, identitas, riwayat organisasi, dan hal-hal yang sifatnya prestasi yang pernah dicapai. Contoh, biografi singkat Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Ia sangat berperan dalam membantu Soekarno dan para pendiri bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Hatta merupakan sosok yang memiliki kegemaran membaca dan dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta juga menggalakkan ekonomi dengan semangat gotong royong pada masyarakat. Koperasi juga menjadi pilar ekonomi dari tingkat paling kecil yaitu desa. Dengan desa yang berdaya ekonomi dan pangan, maka akan membuat bangsa menjadi lebih kuat. Bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh, penulisan daftar pustaka terdiri dari satu orang penulis. Contoh, Keraf, Gurs, 1980, komposisi Ende Nusa Indah Ibrahim, Nini, 2011. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, UHAMKA Press. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jadi, jam merujuk pada alat yang digunakan, sedangkan pukul menunjukkan waktu atau keadaan tersebut. Kata jam dan pukul memiliki makna yang berbeda. Hanya saja, seringkali penggunaan bahasa kurang cermat dalam menggunakan kedua kata tersebut. Kata jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu, sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Contoh kalimat. Kami bekerja selama 8 jam sehari. Contoh kalimat untuk pukul. Rapat itu dimulai pada pukul 9. Pertanyaan kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dan penggunaan bahasa. Bahasa adalah sistem bunyi yang bermakna yang dipergunakan untuk berkomunikasi oleh kelompok manusia. Jadi kita pahami bahwa bahasa dari kutipan Krida Laksana yaitu memiliki makna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Bahasa yang bisa dipahami oleh kelompok manusia yang ada di situ. Ada juga dari kelompok-kelompok itu, kelompok pengguna bahasa yang menggunakan bahasa di daerahnya untuk berkomunikasi. Karena bahasa itu berkelompok, sesuai dengan pemahaman dan makna yang penting bisa tersampaikan. Sedangkan kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa, KBBI menyatakan bahwa bahasa di tahun 2001 adalah sistem bunyi yang arbitrary atau senang, atau bisa juga dikatakan bahwa sistem bunyi ini digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Artinya bahwa bahasa di masyarakat ini memang digunakan untuk satu bekerja sama, kemudian mencapai kesepakatan
kemudian memunculkan komunikasi, memunculkan ide-ide dan gagasan-gagasan terbaru, agar nantinya dari penggunaan bahasa ini memunculkan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Ini merupakan salah satu makna dari bahasa. Pertanyaan ke-6, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jadi, salah satu alasan kesalahan penggunaan tanda koma dikarenakan kurangnya kemampuan berbahasa dalam keterampilan menulis. Contoh kesalahan: penelitian, pemikiran, dan pemaparan. Seluruh ide, pendapat, atau materi. Seharusnya, sebelum dan atau terdapat tanda koma. Contoh kesalahan selanjutnya: Riyanto Wibowo S.T.ME. Seharusnya setelah nama dituliskan juga tanda koma. Pertanyaan ke-7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 harus dirangkai melekat dengan kata yang sebelumnya atau kata yang mengikutinya. Contoh, saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, dapat disimpulkan sebagai berikut, titik 2, sedangkan untuk tanda titik koma dipakai pada akhir pemerincian yang berupa klausa. Contoh, saya lampirkan, titik 2, 1, ijazah 1 lembar, titik koma, 2, transkrip nilai 1 lembar, titik koma, 3, daftar riwayat hidup 1 lembar, titik. Jadi, yang memiliki titik koma hanya nomor 1 dan 2. Untuk lampiran yang terakhir yaitu nomor 3 dituliskan dengan titik. Pertanyaan ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Seringnya terjadi kesalahan penulisan tanda baca miring dikarenakan kurangnya pemahaman tentang penggunaan huruf miring yang penulisannya dapat digunakan jika terdapat kata istilah, kata bahasa asing. Contoh kesalahan: real time. Pembenarannya yaitu kata istilah tersebut dicetak miring. Kontrol sistem dicetak miring, download dicetak miring. Pertanyaan ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jadi, bentuk kesalahan dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku. Adanya pengurangan atau penambahan kata. Contoh kesalahan: zaman, seharusnya ditulis zaman. Otomatik, seharusnya ditulis otomatis. Manajemen, menggunakan G, seharusnya menggunakan J. Manajemen. Relevan, menggunakan F, seharusnya menggunakan V. Relevan. Memogram, seharusnya menggunakan memprogram. Ditembakkan, seharusnya menggunakan K double menjadi ditembakkan.